Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dalam kunjungan kerja ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Badan Legislasi DPR RI temukan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi masih cukup rendah. Sehingga guna atasi hal ini, pemirsa, Balik DPR RI dorong regulasi terkait tata kelola nikel masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Dalam kunjungan kerja ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Badan Legislasi atau Balik DPR RI menemukan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Tenggara cukup rendah. Padahal provinsi ini memiliki cadangan nikel terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Menanggapi kondisi ini, Balik DPR RI mendorong regulasi terkait tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Menerima aspirasi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Forkopimda tingkat 1, Rektor Universitas Halu Oleo, Ormas dan pihak lainnya, Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, Pemda Sultra saat ini masih bergantung pada dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Karenanya Doli mendorong undang-undang tentang pengelolaan sumber daya alam di Sultra, terutama nikel, untuk masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Dengan begitu, Pemprov Sultra akan memiliki kewenangan untuk mengelola hasil sumber daya alamnya, sehingga perekonomian daerah akan meningkat. Bagaimana ada usulan-usulan perubahan regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah lebih punya kewenangan lebih luas untuk bisa mengatur, kemudian melakukan kebijakan-kebijakan di daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Aspirasi yang menarik di Sulawesi Tenggara ini yang nanti akan menjadi masukan, dan ternyata rupanya regulasi di tingkat nasional atau disebut undang-undang itu harus kemudian terintegrasi dengan kebijakan teknis termasuk kebijakan di daerah. Lebih lanjut, Doli menyebut berbagai usulan dan aspirasi masyarakat Sultra akan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan prolegnas dan pembahasan undang-undang bersama pemerintah. Ia berharap masukan dalam forum tersebut dapat menciptakan produk perundang-undangan yang berpihak pada masyarakat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Samuel Aditya, TVR Parlemen melaporkan. Bawaslu sebut Provinsi Banten masuk ke dalam provinsi dengan kerawanan sedang. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda minta pemerintah pastikan kesiapan anggaran dan pengamanan pada pemilu Banten. Tinjau langsung kesiapan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Banten. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum memberi perhatian khusus serta menyiapkan upaya antisipasi terhadap potensi kerawanan di Provinsi Banten. Pasalnya, Bawaslu mengungkapkan Provinsi Banten masuk ke dalam provinsi dengan kerawanan sedang. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, karena jumlah pemilih tetap yang cukup besar, yaitu lebih dari 8 juta jiwa, serta letak Provinsi Banten yang sangat dekat dengan Jakarta, pemerintah harus memastikan kesiapan anggaran dan pengamanan pemilu Banten. Menurutnya, penyelenggara pemilu perlu berkoordinasi dengan Polri dan TNI untuk memastikan masyarakat tetap kondusif jelang dan pasca pemilihan. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat berpartisipasi aktif dengan menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi pada 27 November mendatang. Kontestasi pemilu termasuk pilkada di dalamnya pasti berpotensi ada sengketa, dan ujung dari sengketa adalah penegakan hukum. Nah, semua yang hadir pada kesempatan ini termasuk KPU Bawaslu yang menjadi main player dalam konteks ini juga sudah menyampaikan kesiapan. Dalam kesempatan yang baik ini melalui kawan-kawan pers, saya menghimbau kepada masyarakat seprovinsi Banten, yang paling menentukan sukses atau tidaknya seluruh kesiapan yang dibuat oleh instrumen negara ini adalah masyarakat sebagai pemilih. Karena itu saya berharap masyarakat juga bukan hanya aktif untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024, tapi berikan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya. Lebih lanjut, Rifki Nizami menekankan penyelenggara pemilu dan APH perlu mengawasi pelanggaran pemilu hingga pelanggaran hukum dalam seluruh tahapan pilkada untuk menciptakan pesta demokrasi yang aman dan damai. Dari Banten, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Dalam tinjau langsung Komisi 4 DPR RI terkait realisasi program pompanisasi Kementerian Pertanian di Sukoharjo, Jawa Tengah, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto dorong pemerintah perhatikan pasokan air bagi area pertanian yang jauh dari lokasi pompa air.
tinjau langsung realisasi pemberian bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian atau program pompanisasi Kementerian Pertanian di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Komisi 4 DPR RI menilai program ini efektif untuk meningkatkan produktivitas petani. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mengatakan, pompanisasi telah membantu masyarakat Kabupaten Sukoharjo mengatasi kekeringan saat musim kemarau. Menurutnya, pompanisasi meningkatkan produktivitas padi hingga 3 kali lipat atau diperkirakan lebih dari 24.000 ton. Namun ia mendorong pemerintah memperhatikan pasokan air untuk area pertanian yang jauh dari lokasi pompa air. Jadi terutama pada saat musim kemarau kemarin, kemarau panjang, yang biasanya cuma bisa nandur 1 kali, ini bisa sampai 2-3 kali. Jadi ini manfaat sekali. Ya, tadi minta supaya yang jauh-jauh dapat tandon ya di daerah, dipasangnya di ketinggian, jadi pakai gravitasi bisa sampai ke daerah-daerah pelosok-pelosok gitu. Itu kami akan aspirasi ini akan kami mintakan ke kementerian supaya bisa ditindaklanjuti. Selain itu, pada kesempatan yang sama, para petani di Sukoharjo meminta bantuan bibit dari pemerintah. Siti Hediati mengatakan Komisi 4 DPR RI akan menindaklanjuti permintaan tersebut kepada pemerintah, mengingat pertanian di Sukoharjo merupakan salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Domingus Titiheru, TVR Parlemen melaporkan. Apple telah merilis seri terbaru iPhone 16 pada 9 September 2024 lalu di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Namun pemirsa, hingga kini iPhone 16 masih belum dijual secara resmi di Indonesia. Hal ini merupakan langkah tegas dari Kementerian Perindustrian sebab Apple tidak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17. Dan sekarang pemirsa lagi menyaksikan program dari depan kursi. Di balik kursi, Pak. Oh, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Hah? Aduh, luar biasa. Bapak Ibu saya bisa nyekolahkan saya dan saya lulus Akmil, Mbak. Tahun 91 saya lulus, kemudian 94 saya diwisuda di istana. Diwisuda di istana dulu. Akmil diwisuda di istana, Mbak. Sampean enggak toh? Enggak, ya sampean dulu Akmil. Saya dulu sabar sono, sabar sini. Wah, ini nyalon aja nih, nyalon bener saya, Mbak. Masya Allah, nyalon bener. Habis itu pilih saya. Jadi bupati, bener. Habis itu kan tokonya tak tinggal, Mbak. Ya alhamdulillah, bangkrut. Dan saya meyakini bahwa salah satunya adalah doa seorang ibu. Jadi saya simpen nazar itu pasti saya mau melakukan apa yang gede itu biasanya saya simpen nazar. Kalau saya berhasil dalam misi ini, kalau saya berhasil dalam cita-cita ini, saya mau nazar ke ibu gitu. Bukan nazar apa-apa ke ibu, cuma nyuci kaki sama membasuh kaki kemudian sungkem cium kaki ibu. Udah. Oke, Bapak pilih bersepeda atau naik gunung? Naik gunung. Kenapa? Fresh. Selain itu? Oh, bisa lihat bawah. Oke, Bapak. Terakhir, turun ke dapil atau panggilan fraksi? Dapil dong, Mbak. Kenapa, Pak? Tapi kan panggilan fraksi juga... Ya sedikit lah panggilan fraksi, oke bos gitu. Habis itu ya ke dapil dong. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, DPR RI mendukung langkah tegas pemerintah yang melarang penjualan seri terbaru iPhone 16 secara resmi di Indonesia. Sebab pelarangan penjualan iPhone 16 ini merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pembaharuan teknologi telepon seluler selalu menjadi perbincangan hangat masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Kini Apple telah merilis seri terbaru iPhone 16 pada 9 September 2024 lalu di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya.
Namun, hingga saat ini, iPhone 16 masih belum dijual secara resmi di Indonesia karena Apple belum mendapatkan izin penjualan produk dari Kementerian Perindustrian. Hal ini dilatar belakangi karena Apple tidak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah, yaitu tingkat komponen dalam negeri dan tidak terlaksananya komitmen investasi. Dalam hal ini, DPR RI mendukung langkah tegas pemerintah yang melarang penjualan seri terbaru iPhone 16 secara resmi di Indonesia. Diketahui untuk memenuhi syarat TKDN dan izin penjualan, suatu produk impor harus memiliki paling sedikit 40% komponen yang diproduksi dalam negeri. Kalau memang tidak memenuhi aturan ya harus diberi sanksi, ya kan, harus dibeli, ya nggak boleh masuk lagi sampai mereka memenuhi aturan yang sudah ditetapkan. Kalau kita aturan produk kita aja kalau keluar negeri banyak sekali, masa barang-barang orang bebas masuk ke negara kita. Sebelum mereka memenuhi persyaratan yang ada, ya saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kalau tidak memenuhi peraturan, ya nggak boleh masuk. Lebih lanjut, DPR RI menilai pelarangan penjualan iPhone 16 ini merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri. Kecenderungan perusahaan asing yang hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar tanpa disertai dengan komitmen investasi dalam proses produksi dalam negeri tidak sejalan dengan misi Kabinet Merah Putih yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara produsen dan berdampak pada peningkatan pendapatan negara. Sebetulnya Indonesia ini bagaimana supaya bisa jangan dipandang sebelah mata oleh perusahaan-perusahaan asing ya. Tentunya isunya yang berkembang adalah bagaimana perusahaan asing tersebut tidak mau berinvestasi di Indonesia dan kita hanya dianggap market ya. Nah, kalau misalkan kita disepelekan oleh investor asing ya dengan mengenai iPhone ini hanya investasi yang tidak begitu besar tapi iPhone bisa masuk. Nah, ini bagaimana ini cita-cita dari bangsa kita karena ini akan mempengaruhi bagaimana Indonesia ini akan berkembang secara ekonomi, secara industri ke depan gitu. Guna menindaklanjuti 9.000 unit iPhone seri terbaru yang sudah masuk ke wilayah Indonesia, Kementerian Perindustrian akan menonaktifkan IMEI iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang. Selain itu, pemerintah juga akan memperketat proses hukum bagi pihak yang menjual atau mengiklankan seri iPhone 16 di marketplace. DPR RI tekankan pentingnya sinergi dari banyak elemen seperti eksekutif, legislatif, dan civil society dalam mewujudkan asta cita dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, anggota DPR RI baru Dadang Nasser tekankan banyaknya persoalan yang tentu saja tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Sehingga untuk mencapai tujuan asta cita perlu ada kolaborasi, kerjasama dan hubungan saling membangun seluruh pihak.
Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengusung tema yang luar biasa besar, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, di mana diturunkan ke dalam 8 visi atau asta-cita, yang mana salah satunya yaitu penguatan ideologi demokrasi dan beberapa di antaranya yaitu peningkatan lapangan kerja, pembangunan SDM, juga keberlanjutan dari hilirisasi. Lantas bagaimana dari DPR RI menyikapi hal tersebut, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota DPR RI yaitu Bapak Dadang Nasir dari fraksi Golkar dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 2. Pak, terkait asta-cita dari Presiden terpilih ini Pak, bagaimana DPR memandang hal tersebut Pak? Pertama, ini adalah visi yang luar biasa, Indonesia menuju kejayaan emas, Indonesia emas di tahun 2045. Tentu letak dasar yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi dilanjut oleh Pak Prabowo yang merupakan presiden terpilih. Asta-cita ini salah satunya tadi bagaimana penguatan pembangunan bidang pangan, kemandirian pangan. Tentu ini Indonesia sebagai negara agraris, negara maritim, ini pangan harus betul-betul terkelola dengan baik. Terkait juga hilirisasi energi dan sumber daya alam. Indonesia bakal kaya dan kuat menuju Indonesia Emas manakala sumber daya alam betul-betul terkelola oleh negara, tidak terlalu diserahkan ke swasta, atau swasta 40%, 60% harus oleh negara. Demikian juga dalam hal pangan, maka intervensi negara harus kuat dalam pembangunan bidang pangan, terutama ya bidang pertanian, peternakan, perikanan. Ini harus keterpaduan antara akademisi, bisnis, government, dengan media. Bagaimana pembinaan terhadap masyarakat, pertanian yang harus dikaitkan dengan modernisasi, teknologi tepat guna harus digunakan, bagaimana kekuatan petani betul-betul diberdayakan, jangan sampai petani panen raya tapi harga jatuh. Jadi di ujungnya dia bagaimana pasca panennya, sehingga petani akan tertarik untuk terus mengembangkan produksi pertaniannya karena nanti akan berseimbang dengan kesejahteraannya. Apalagi ini ada makan bergizi untuk kualitas dalam rangka mencegah stunting untuk bangsa Indonesia. Ini adalah program yang diunggulkan salah satunya oleh Presiden terpilih Prabowo dan asta-citanya. Ini tentu dengan makanan bergizi lepas dari bagaimana kekuatan susu jangan banyak impornya. Kita harus mandiri susu, mandiri daging, swasembada daging, daging tidak usah terlalu orientasi ke sapi, kambing, sampai ayam, kelinci itu juga harus betul-betul diberdayakan kepada petani. Bagaimana bibit-bibit unggul sapi perah yang tiap hari seharinya bisa menghasilkan per harinya satu ekor sapi harus bisa di atas 50 liter. Jangan sampai hanya di 20 liter ke bawah, itu kasihan petani nggak ada apa-apanya. Tapi kalau di atas 30 liter per hari sampai 50 liter itu petani pasti akan berdaya. Kuncinya di bibit unggul. Berikutnya bagaimana kesediaan pakannya. Nah ini pertanian terpadu terkaitan dengan bagaimana hadirnya akademi. Nah ini atau dalam bahasa pentahelik dengan ideologi negara betul-betul bagaimana demokrasi Pancasila dikuatkan. Indonesia harus bentuk demokrasi yang jelas primnya. Saya harapkan ini demokrasi Pancasila kita kuatkan. Jangan berorientasi kepada demokrasi riba. Ini salah satunya adalah peran politik yang harus saling keterpaduan, saling mendukung dengan eksekutif yang dipimpin oleh Pak Jenderal Prabowo. Saya kira ini akan menguatkan bagaimana Indonesia ke depan terkait dengan targetnya Indonesia Emas. Terakhir Pak, mengenai harapan Bapak terkait dalam pengawalan pemerintahan yang baru nantinya seperti apa nanti? Ya, tadi dengan akomodatifnya parlemen, di sini Dewan DPR juga harus sama-sama ikut seirama dengan eksekutif dan legislatif, harus sinergis. Saling koreksi, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Sinergi. Sabilulungan kalau istilah saya. Sabilulungan itu adalah filosofisnya orang Sunda, di mana kebersamaan antara akademisi,
BCGM, B-nya bisnis, komunitas LSM, jangan goyang-goyang terpuguh atau terus saja demo. Apa yang diharapkan dengan demo itu? LSM, ada community, itu ada pentahelik, ada kebersamaan dengan community, dengan ormas, dengan komunitas masyarakatnya. Berikutnya dengan government, hadirnya negara dalam berbagai masalah. Berikutnya media juga sifatnya edukatif, memberikan wawasan pendidikan bagaimana wawasan politik rakyat makin bertambah, makin kuat ke depan, makin berkualitas. Pak Dadang, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali, Bapak. Sami-sami, makasih. Makasih, nuhun. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota DPR RI yaitu Bapak Dadang Nasir. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. Semangat setiap langkah kecil yang kita ambil untuk kebaikan, setiap tindakan yang mencerminkan kepedulian adalah bagian dari perjuangan yang berkelanjutan. Di era ini, pahlawan tidak hanya mereka yang berjuang di medan perang, mereka yang berkontribusi demi kebaikan bangsa. Mari kita jaga semangat pahlawan dalam diri kita dan terus berinovasi demi masa depan yang lebih cerah. Bersama kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Diva Rizka. Silakan Diva. Terima kasih rekan Nazia. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online nasional hari ini. Berita pertama yang menjadi headline yaitu BKSAP DPR RI mendorong pendanaan iklim yang berbasis true cost di Parliamentary COP29. Pemirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Di sini Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Rafindra Airlangga, menegaskan pentingnya pendanaan iklim yang lebih mencerminkan true cost guna mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Hal ini disampaikan dalam Parliamentary COP29 di Baku, Azerbaijan, Sabtu 16 November 2024. Sebagaimana diketahui, negara-negara berkembang menjadi pihak yang paling terdampak oleh perubahan iklim, meskipun kontribusi mereka terhadap emisi karbon jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara maju. Selain itu, berdasarkan prediksi Potsdam Institute of Climate Change, kerugian tahunan akibat perubahan iklim dapat mencapai hampir setengah dari PDB dunia pada tahun 2050.
Oleh karena itu, DPR mendorong pengembangan konsep ekosistem as service sebagai salah satu pendekatan untuk menciptakan pasar global yang mendukung pelestarian lingkungan dan pengelolaan ekosistem. Baik, pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline, yaitu Nasir Jamil mengusulkan status kejahatan judi online menjadi darurat nasional. Pemirsa, bisa Anda lihat di sini di layar kaca Anda menampilkan bahwa anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengusulkan status kejahatan judi online ini menjadi kedaruratan nasional. Berdasarkan data PPATK, Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online, yaitu 4 juta orang. Dengan perputaran uang hingga 168 juta rupiah, transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai 327 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Kapolda di seluruh Indonesia termasuk Kapolda Sumatera Utara diharapkan dapat berkontribusi dengan maksimal. Sebagaimana diketahui, kinerja Kapolda Sumut dalam memberantas judi online dinilai sudah cukup baik, di mana kepolisian sudah mengusulkan ratusan situs judi online ke Kementerian Komunikasi dan Digital untuk diblokir, di samping dilakukan penggerebekan dan upaya lainnya. Di samping itu, PPATK sebagai lembaga resmi pemerintah yang memiliki kewenangan analisis transaksi keuangan yang bermitra dengan Komisi 3 DPR RI diharapkan dapat membangun kepercayaan publik dan bekerja sama dengan baik dengan aparat penegak hukum guna menindaklanjuti temuan tersebut. Baik, pemirsa, itu tadi headline di media online nasional hari ini mengenai BKSAP DPR RI yang mendorong pendanaan iklim yang berbasis true cost di Parliamentary COP29, serta Nasir Jamil mengusulkan status kejahatan judi online menjadi darurat nasional. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.